Turhan. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jam 9 ya, bisa kita mulai. Dan saya harapkan kalian sudah siap untuk belajar dengan sikap belajar yang baik, serius, karena kita balik lagi, saya ingatkan ini saya tidak bisa mengontrol kalian, kalian yang harus bisa mengontrol diri sendiri ya. Nah, tetap semangat. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang apa saja yang akan kita pelajari di mata kuliah ini. Lalu sudah ada sedikit motivasi mengenai pentingnya mata kuliah pengendalian mesin listrik. Ya. Lalu kita akan berfokus dalam satu semester ini, mesin listrik yang akan kita bahas adalah motornya, ya bagian motor listrik, motor listrik DC maupun motor listrik AC. Untuk motor listrik DC kita akan fokus pada DC motor tipe permanen magnet. Lalu untuk motor AC kita akan sedikit saja menyinggung tentang motor induksi, ya motor asinkron. Untuk pengendaliannya kita akan ambil satu bahasan saja motornya, yaitu motor DC magnet permanen. Ya nanti UTS-nya tentang itu dan UAS-nya juga ya, closed loop control. Oke. Ya, ini kemarin kita sudah. Nah, sekarang kita akan masuk ke materinya tentang pengendalian mesin listrik. Nah, electric drives itu pengendalian gitu ya, bukan supir ya, jangan driver gitu, drive menyetir gitu, bukan, tapi mengendalikan, mengontrol suatu mesin listrik. Dan tujuan dari kontrol itu adalah supaya bisa men-set suatu motor listrik atau mesin listrik bergerak, bertingkah laku sesuai dengan apa yang diinginkan oleh desainer. Lalu drive sendiri itu adalah suatu sistem. Ya, pengendalian itu bukan tentang mikronya saja, bukan tentang algoritmanya saja, tapi pengendalian itu adalah satu sistem, satu ekosistem ya, ekosistem di mana
dia ada algoritmanya, ada power electronics-nya, dan yang paling penting itu pasti ada aktuatornya, atau di sini kita biasa menyebut prime mover. Prime mover berarti penggerak utama, ya, aktuator. Nah, kalau kalian pernah belajar power electronics itu sebenarnya mirip, ya. Saat kalian belajar power electronics, saya yakin kalian pernah melihat blok diagram yang hampir mirip seperti ini. At least kalian tahu bahwa ada power supply unit. Power supply unit ini ya sumber daya gitu ya, yang sebenarnya dia tidak bisa berubah. Nah, contohnya, misalnya kalian ingin membuat suatu konverter, ya, membuat suatu konverter. Konverter itu kan dari apa? DC ke DC, ya, nah, dari DC ke DC. Saat kita punya input DC, nah, inputnya itu pasti konstan, misalkan ya 12 volt, oke, tidak akan bisa berubah. Nah, yang dirubah itu adalah outputnya melalui konverter, oke. Lalu untuk bisa merubah outputnya, maka dibutuhkan suatu sinyal yang dimaksudkan untuk mengontrol output. Dalam hal ini, kalau power electronics biasanya kita menyebut sebagai sinyal switching. Ya, sinyal switchingnya bisa diatur duty ratio-nya. Nah, kalau misalnya kita berbicara di pengendalian mesin listrik, maka bagian dari power electronics itu akan kita gunakan. Ya, dan outputnya tidak hanya sekedar ya tegangan, arus yang sudah berubah gitu, yang sudah diatur oleh switching signal-nya. Tidak, tapi outputnya ini akan kita gunakan. Akan kita gunakan untuk menggerakkan prime mover-nya, aktuatornya. Lalu, supaya aktuatornya ini bisa bergerak sesuai dengan perintah, maka kita juga butuh ya yang namanya sensing unit. Nih, sensing unit. Oke. Kita akan butuh sensing unit. Sensing unit ini bisa macam-macam. Ya, sensor yang kalian gunakan terserah. Biasanya kalau pada pengendalian mesin listrik, bisa dipasang sensor tegangan, sensor arus, lalu sensor kecepatan, sensor torsi, ya, dan sensor posisi. Biasanya seperti itu. Nah, dari sensor ini, informasi yang direkam oleh sensor akan diterjemahkan dan di-forward ke controller. Nah, disinilah controller ini nanti kita akan memasukkan algoritmanya. Apakah kita punya algoritma dalam artian nih, kita ingin punya input komen. Input komennya misalnya kecepatan. Saat kita ingin mengontrol kecepatan, berarti kita harus punya kontrolernya. Kontrolernya apa? Ya tentunya kontroler kecepatan. Jenisnya yang bisa macam-macam. Ya, jenis metodenya. Nah, ini harus bisa dibedakan ya. Saat kita berbicara untuk mengontrol kecepatan, kontrolernya apa? Ya kontroler kecepatan. Metodenya yang macam-macam, itulah yang kalian belajar di DSK. Kalian pernah belajar yang namanya PI control, ya kan? Lalu kalian di teknik otomasi, kalian belajar tentang sequential control. Lalu di mana lagi? Feed forward, saya nggak tahu apakah kalian sudah pernah belajar atau belum. Tapi itu bagian dari modifikasi dari PI control, ya. PI controller di forward inputnya menuju output, itu namanya PI feed forward control. Nah, itu metodenya. Ya. Jadi nanti kalian jangan bingung gitu. Jenis controller ya sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Apa yang ingin kita kontrol. Kalau misalnya kecepatan, artinya kita butuh controller kecepatan. Posisi, ya kita butuh controller posisi. Torsi, ya kita butuh controller torsi. Gitu ya. Metodenya yang bisa macam-macam.
mau sliding mode, PI control, ada fuzzy gitu ya. Mungkin kalian sudah pernah belajar fuzzy. Saya nggak tahu apakah mungkin lagi ya sistem kontrol cerdas. Kalian belajar tentang fuzzy nanti. Nah, itu bisa kalian aplikasikan untuk mengontrol suatu aktuator. Oke. Nah, sistem ini gitu ya, yang di kotak merah ini disebut dengan sistem utama dari pengendalian mesin listrik. Oke, ada drivernya. Di sini kita biasa sebut power converter. Artinya apa? Power converter, convert. Ya, convert itu berarti konversi. Ya. Memang kalau kalian di elektronika daya kenalnya 4 kan ya. Ada inverter. Inverter itu kan mengubah dari DC ke AC. Ada converter, ya kan? Biasanya nih, gitu disebutnya itu converter dari DC ke DC. Tapi untuk lebih fokusnya, DC ke DC itu biasa kita sebut dengan chopper. Gitu. Jadi dipotong, sinyalnya itu dipotong. Lalu ada apa? AC ke DC. Nah, AC ke DC itu apa? Rectifier, ya kan? Lalu ada AC ke AC. Itu adalah cyclo converter. Jadi ya sebenarnya hanya itu saja gitu. Maksud dari converter ya secara umum itu konversi energi. Bisa dari AC ke DC, DC ke DC, DC ke AC ataupun AC ke AC. Oke. Jadi ini yang fokus utama ya. Kita akan belajar dalam satu semester ini tuh 4 bagian ini ya, 4 bagian ini. Oke, saya lanjutkan. Nggak bisa bergerak. Bentar. Oke. Nah, bagian utama, tadi saya menyebutkan ada bagian utama dari pengendalian motor itu, pengendalian mesin listrik itu adalah prime movernya. Ya, pertama kita harus mempelajari tentang aktuatornya dulu. Oke, nah perkembangannya dari mesin listrik itu, yang paling utama itu yang paling banyak mengambil peran penting itu adalah elektrik motor. Kenapa? Ya banyak digunakan, baik itu di household gitu ya, di rumah tangga, mau di industri, ataupun bahkan sampai di medical gitu. Kalian kalau masuk ke apa dokter gigi, di bor, itu kan motor ya sebenarnya ya. Sampai sekecil itu ada elektrik motor. Drone gitu. Mulai dari yang drone besar sampai micro drone. Motornya bisa sekecil apapun dengan tenaga yang sangat besar. Nah, dari penggunaan elektrik motor, yang paling penting itu adalah efisiensinya, ya, efisiensi dari energi yang dikonsumsi oleh motornya. Kalau kita tidak bisa mengatur tidak bisa mengefisiensikan energi, walaupun kontrolnya bisa kita capai, nanti gitu ya, ujungnya performa dari elektrik motor ini pasti akan berpengaruh. Misalkan kalian pengen 1000 RPM gitu ya, motor bergerak di ini deh. Contohnya misalnya mesin cuci. Ya, mesin cuci itu kan kalau yang sekarang itu kadang bisa cepat, kadang bisa muter forward gitu ya, muter ke kanan, habis itu dibalik muter ke kiri, gitu, habis itu berhenti dulu, lalu tiba-tiba motor itu bisa, mesin cucinya itu bisa membalik, baju yang di atas bisa tiba-tiba muter ke bawah. Nah itu kan ada behavior ya, ada behavior yang diatur oleh si mesin cucinya, gitu, algoritmanya itu ada. Nah sekarang anggap saja kita bisa membuat sistem yang seperti itu. Ya, kita bisa membuat sistem seperti itu, tapi kita tidak memperhatikan energi efisiensi. Bisa. Ya. Kalau mesin cuci yang sekarang, yang sudah terkontrol, motornya cuma satu. Ya, motornya cuma satu. Ya, hanya yang di bawah itu, gitu, dipasang di bagian paling bawah.
itu efisien. Ya, hanya menggunakan satu. Dia bisa ke kiri, ke kanan, ngebalik, atas, ke bawah. Nah, sekarang kalau tanpa kontrol, ya kita bisa gunakan kan motornya untuk bergerak ke kiri dan ke kanan ada di bawah satu. Untuk bergerak atas ke bawah pasang lagi di pinggir gitu. Supaya dia bisa berputar vertikal dan horizontal. Berarti minimum kita butuh 2 motor. Artinya efisiensi energi sudah tidak tercapai lagi kan. Yang asalnya kita butuh satu, kita hanya dengan suatu pengendalian kita bisa menghemat motor gitu satu, dan energinya juga pasti terkontrol, pasti efisien dibanding dengan yang tanpa kontrol, hanya pasang saja. Ada 2 ya. Nah, ini salah satu contoh. Oke. Lalu bagian yang terpenting itu ternyata motor yang paling banyak digunakan di kehidupan sehari-hari kita itu tuh mengambil sekitar 50% energi yang disediakan baik di rumah ataupun dimanapun gitu. Di industri pun ratingnya itu segini efisiensinya. Saat kalian punya misalnya pompa air itu kan sekitar 200 sampai 500 watt. Nah, di rumah itu kan rata-rata 900 watt ya daya rumah itu ya 900 VA sampai 1200 VA. Nah, sudah hampir 50% gitu ya hanya dari pompa air saja. Belum kulkas, belum AC, belum yang lain-lain. Nah, itu biasanya lebih dari 50% digunakan untuk elektrik motor. Nah, makanya kalau misalnya kita tidak bisa mengontrol, ya itu tadi, energi pasti akan habis untuk si motor listrik ini. Gitu. Dengan controller, kita bisa mengurangi konsumsi energinya. Contohnya, misalkan saya pernah menyinggung ini, AC. AC yang konvensional itu on-off, ya kan? AC yang konvensional itu on-off. Kalian kalau yang punya AC di rumah yang bukan inverter yang zaman masih teknologi awal-awal itu, saat kalian setting misalnya 27 derajat, lalu kompresornya pasti akan nyala itu, kipas di luar ya, kondensernya pasti akan berputar dengan cepat dan bunyi, gitu. Tapi saat suhunya sudah 27 derajat mati dia. Itu on-off gitu ya. On-off control. Tapi untuk AC yang zaman sekarang itu sudah menggunakan inverter kan, dan harganya agak sedikit mahal. Ya. Dan dia kompresornya tidak pernah mati. Kompresornya tidak pernah mati karena dia ada di misalnya tadi 27 derajat gitu ya. Maka dia akan mempertahankan suhu itu di 27 derajat. Pertanyaannya, kok bisa ya kompresor yang nyala terus itu dikatakan lebih hemat energi daripada sistem konvensional yang kalau misalnya dia sudah sampai di 27 derajat gitu ya, tadi contohnya, mati. Artinya kan energinya kan nggak digunakan ya, tapi itu malah lebih boros gitu. Kira-kira ada yang bisa jawab nggak nih? Siapa? Kalian pernah belajar Elkadaya dong, gitu. Monggo, dihubungkan. Mungkin karena gini Pak, itu kayak berkaitan sama mesin listrik yang kemarin, di mana energi untuk starting itu lebih besar dibandingin ketika dia udah berjalan normal Pak. Oh, oke. Good answer. Ya, itu betul. Ya, itu betul. Energi yang digunakan oleh motor itu paling banyak, paling besar itu saat dia starting. Nilai transien arus transien itu sangat besar. Gitu. Apalagi kalau misalnya kita lihat seperti ini untuk kasusnya AC ya, kasusnya AC. Bebannya apa? Bebannya adalah suhunya, ya. Bebannya itu suhu. Saat suhunya belum 27 derajat, artinya kan dia akan terus berputar ya dengan kencang gitu. Maksimum, ya.
100% performa dikeluarkan oleh si kompresor, ya, motornya. Saat dia sudah 27, mati kan ya? Stop, gitu, karena dia sudah 27. Suhunya naik nggak kira-kira kalau si kompresornya mati? Naik kan ya? Suhunya akan naik lebih 28, 29 gitu. Nah, itu kan range-nya tinggi, maka si motor kompresor akan bekerja dengan 100% lagi ya. Akan 100% lagi ya sudah gitu. Energinya 100% lagi yang digunakan. Sampai ke 27, mati 100% lagi. Naik 100%. Terus kayak gitu. Energi itu pasti akan 100%. Sedangkan menggunakan inverter, saat dia belum sampai 27 derajat, misalkan pertama suhunya adalah 30, dia 100%. Ya, inverter akan memaksa kompresor bekerja 100%. Tapi saat dia sudah 27 derajat, tadi, misalnya kita kan punya sensor, ya sensor suhu kan ya. Sensor suhu akan mengirim informasi kepada algoritma bahwa, kita sudah 27 derajat nih. Jangan kenceng-kenceng, gitu. Bukan mati ya, gitu. Jangan kenceng-kenceng. Santai aja, santai. Kecepatannya turun. Itu yang tadi Ali jelaskan gitu. Saat dia sudah mencapai steady state, maka energinya itu sebenarnya turun. Tidak 100% lagi. Dia hanya berusaha untuk mempertahankan suhunya supaya tetap di 27. Naik turun, oh iya jelas gitu ya. 27, misalnya turun 26,5 gitu. Artinya kan ini sudah melebihi set point, ya, sudah melebihi set point, ya diperlambat. Jangan kencang-kencang. Suhunya naik kan ya? Suhunya naik. 27, misalnya lebih gitu, 27,5. 27,5 energinya itu tidak akan sebesar saat dia dibandingkan dengan metode konvensional. Dia tetap mengeluarkan energi, tapi tidak sebesar yang on-off control. Gitu. Oke, jadi itulah gunanya controller ya. Itu gunanya pengendalian mesin listrik salah satunya. Dan semoga kalian bisa mendapatkan bayangan gitu ya dari contoh analogi AC itu. Ya. Karena tagline-nya kan kalau AC itu paling banyak ya, kalian dengar gitu di iklan-iklan, di brosur-brosur. Inverter, lebih hemat energi, 60%, 40%, gitu kan ya? Lalu kalau yang biasa, nggak ada itu ceritanya, hemat energi gitu ya. Pokoknya ya AC jual gitu ya, bisa mengontrol sampai 27 derajat, 18 derajat, sudah cukup itu saja biasanya kalau yang konvensional. Oke. Nah, next. Tentang elektrik motornya. Nah, ini nanti akan saya berikan kepada kalian ya sejarah dari elektrik motor. Yang pertama dulu itu motor tuh tidak elektrik. Kalau kalian mengikuti IPA ya, IPA dari SD lah gitu. Kalian kenal yang namanya evolusi industri. Ya. Evolusi industri itu bukan dari listrik pertama, tapi mesin uap ya, James Watt. Ya kan? Bagaimana dia menciptakan suatu mesin, ya, mesin uap yang bisa menggerakkan sesuatu. Jadi zaman dulu pertama pakai uap, ya. Yang sudah modern gitu. Yang pakai air ya ada gitu ya. Kincir air itu juga kan aktuator sebetulnya. Ya. Tapi yang mengawali revolusi industri itu adalah mesin uap, James Watt. Nah lalu di tahun 1821 itu muncul yang namanya konsep induksi. Nah, kalau kalian kan semua belajar fisika sama saya, fisika dasar 2, ada yang namanya hukum Faraday. Nah, hukum Faraday inilah yang pertama kali digunakan. Ya, konsep ini yang paling penting dalam perkembangan elektrik motor. Bagaimana behavior dari elektron, bagaimana behavior dari arus, jika dia berubah-ubah, maka dia akan menginduksi. Lalu induksi ini jika diposisikan pada suatu poros, maka akan menghasilkan suatu gaya. Gayanya apa? Gaya berputar, ya.
Kalau diterapkan pada poros ya, kalau diterapkan pada poros. Nah, ini yang pertama kali dijadikan konsep ya, hukum yang digunakan untuk membuat electric motor. Yang mengembangkan bukan Faraday-nya, ya. Yang mengembangkan motor pertama kali itu bukan Faraday-nya, tapi itu yang di sebelah kiri, ya, John Henry dan Sturgeon. Mereka menemukan suatu alat yang disebut dengan komutator. Kalian belajar ya di mana mesin listrik ya sama Bunita kan ya. Apa itu komutator? Komutator adalah suatu alat yang bentuknya mirip seperti cincin, ya kan ya? Cincin belah. Nah, ini yang nanti akan mengkonversi energi dari tegangan DC menjadi suatu putaran. Dia tentunya ada koilnya ya, dan ada koil stator dan koil rotor. Oke. Nah, konsep ini menjadi cikal bakal DC motor. DC motor itu sampai sekarang itu digunakan sekitar ya, lebih dari 65% industri. Kenapa? Karena ya sangat mudah untuk diatur. Ya. Apalagi kalian nih anak-anak, saya sering bilang kalian tuh kalau yang cowok-cowok hobinya kan main Tamiya ya, itu kan DC motor. Itu adalah aplikasi industri. Industri apa? Industri mainan. Gitu. Kalian menggunakan DC motor untuk main Tamiya. Tapi DC motor ini juga ada kelemahan-kelemahannya. Strukturnya kompleks. Kenapa? Ada stator pakai permanen magnet, lalu rotor menggunakan koil, lalu ada komutatornya, lalu ada brush-nya. Wah, banyak sekali kan ya komponen-komponennya ya. Semoga kalian masih ingat nih mesin listrik, walaupun nanti saya akan ulang lagi. Lalu powernya itu sangat terlimitasi. Tamiya itu kan 12 volt ya. Kok 12 volt? Baterainya 2 itu berapa berarti? Sorry. Cuma 3 ya? 1,5 gitu. Berarti kan cuma 3 volt. Dengan dimensinya itu bisa dibilang itu kan besar ya. Sebesar itu gitu dimensinya. Dan powernya ya kalau misalnya tegangannya 3 volt berarti misalnya arusnya berapa lah? Arusnya 1 sampai 2 ampere, berarti cuma 6 watt kan ya? 6 watt, gitu. Cuma 6 watt powernya, itu sebesar itu. Bandingkan, nah sekarang saya agak sedikit lompat nih, bandingkan dengan drone. Drone itu AC motor, ya. Drone itu AC motor. Drone, kalian pernah lihat kan ya, motornya, ini saya besok akan bawa lah, gitu ya, supaya kalian bisa lihat apa sih motor DC dan motor AC. Oke. Drone itu kan kecil ya, tapi bisa mengangkat beban yang sangat berat loh, ya dengan ukuran yang sama gitu. Powernya berarti kan lebih besar. Nah ini gitu ya kekurangan dari DC motor. Lalu karena tadi dia menggunakan komutator dan brush, berarti dia butuh perawatan gitu dan cepat rusak. Short durability and low reliability. Efisiensinya rendah. Gitu. Jadi inilah yang menjadi titik balik nantinya gitu di masa depan itu penggunaan DC motor akan semakin dikurangi karena sudah banyak AC motor yang lebih kecil tapi powernya besar. Nah, selain DC, oke, sekarang kita beralih ke AC, di mana AC ini yang pertama kali mengembangkan itu adalah Bailey, ya, di tahun 1879. Lalu kalian mungkin pernah dengar yang namanya, dulu saya pernah, siapa sih? Tesla, Thomas Alva Edison, ya sebelum Tesla. Kalian tahu bapak teknik elektro itu kan ada 2 ya, Edison dan Tesla. Nah Edison ini juga dia buat motor, tapi motornya motor DC ya, motor DC. Jadi pengembangannya itu untuk motor DC itu ada di Thomas Alva Edison. Nah waktu Thomas Alva Edison
lagi apa namanya, gencar-gencarnya mengembangkan sistem DC di satu negara gitu, Austria, muncul satu nama yaitu Tesla. Nah, si Tesla ini menemukan apa namanya, fenomena bahwa ternyata medan AC itu lebih unik dan lebih apa namanya, lebih mudah dibangkitkan sebetulnya ya, lebih mudah dibangkitkan. Tidak butuh komutator gitu. Nah, dia berhasil mengembangkan motor Tesla. Saya nggak tahu apakah kalian sudah pernah nonton filmnya. Kalau angkatan 2016 pernah ya, yang apa namanya, ada telur ya, ada telur berputar di tengah. Nah, masih ingat ya Davi sama Bila ya? Nah, itu telurnya bisa berputar di tengah gitu karena apa? Tiba-tiba ada medan magnet gitu ya. Telur logam ya. Telur logam, nanti kalian bingung. Telur ayam diputar di tengah, itu nggak mungkin. Tapi dia telur logam, jadi tiba-tiba berputar. Itu karena ada efek medan putar. Medan putar yang dihasilkan oleh gelombang AC. Itu Tesla sangat luar biasa. Sampai akhirnya dia mengembangkan AC motor, lalu dikembangkan lagi oleh banyak inventor. Dalam hal ini Dolivo dan Dobrovolsky. Akhirnya pada tahap ini dia bisa mengembangkan motor induksi 3 fase. Nah, kelebihan dari AC motor itu strukturnya simple. Karena dia tidak menggunakan komutator lagi. Cukup dengan bearing. Ya, bearing itu ya hanya apa namanya, poros gitu ya. Supaya bisa mempertahankan porosnya tidak goyang-goyang. Hanya ada rotor dan stator. Powernya, unlimited. Yang kalian bisa lihat, gini deh, generator pembangkit listrik sampai megawatt, ya kan? Coba bayangkan itu DC motor gitu, DC generator, megawatt, puter, pakai brush, percikannya sebesar apa? Kebayang nggak maksud saya? DC motor itu kan pakai brush ya. Brush itu kan nempel di rotornya nih, di komutatornya kan, nempel. Nah, kalau dia berputar, artinya kan ada efek gaya gesek, ya. Kalau dia 12 volt, no problem gitu. Gesekannya paling kalian bisa lihat ya kecil-kecil gitu ya, kayak kalian mainin kabel gitu ya, di trak gitu. Ya itu kecil gitu. Tapi kalau misalnya dia sudah megawatt, gigawatt, kalian gesekan ya kalian mental gitu kan. Itu analoginya gitu ya. Semoga kalian bisa memahami itu. Lalu karena dia lebih simple, artinya ya durability-nya juga lebih hebat, gitu, lebih bagus, reliability-nya juga lebih bagus, efisiensinya itu lebih bagus, gitu. Dan karena tidak menggunakan komutator, tidak perlu dipelihara, gitu ya. Dalam artian efek gaya gesek itu kan nanti akan gosong, gitu, akan menciptakan suatu karbon gitu, pada DC motor. Tapi kalau pada AC tidak ada. Jadi didiamkan saja, no problem. Tetapi ya, AC motor itu sangat sulit dikontrol. Karena apa? Ya gelombangnya AC gitu ya, gelombang AC. Kalian belajar kontrol di DSK, itu semua gelombang itu DC. Ya, nggak ada yang AC. Karena kontrol itu kan paling mudah konstan kan. Mengatur misalnya kayak gini, mengatur suhu. Nah, saya balik lagi ke suhu deh. Suhu 27 derajat, ya 27 kan? Ya, nggak ada gitu. Suhu itu tiba-tiba 27, 29, 25, 27, 29, 25. Enggak kayak gitu cara ngontrol suhu. Tetap konstan 27. Tapi kalau AC motor mengontrol tegangan AC, gimana caranya? Trackingnya bagaimana? 0, 10, 20 sampai 220 volt, balik lagi turun ke 0 gitu kan sampai minus 220. Nggak mungkin dikontrol dengan cara AC. Nah, makanya kontrolnya itu sangat kompleks. Nanti kalian akan belajar ya. Apa bedanya sih antara kontrol DC? Kenapa disebut mudah? Gitu. Kenapa DC motor disebut mudah? Kenapa AC motor disebut susah kontrol? Oke.
Tipe elektrik motor. Nah, ini saya review langsung ya. Ada DC motor, ada AC motor. Ada homopolar, ada komutator. Lalu pada komutator ada permanen magnet dan wound field. Nah, di sini kalian di mesin listrik belajar semua ini kan ya, shunt, compound, series, dan universal. Nanti kita akan fokus di sini, ya, permanen magnet. AC motor, ada asinkron dan sinkron. Bedanya asinkron dan sinkron apa? Asinkron artinya medan rotor dan medan stator itu tidak bersamaan. Gitu. Pasti ada slip. Nah, kalian pernah ya belajar ada slip. Ya, sudut perbedaan antara medan stator, flux, ya, flux stator dan flux rotor. Sedangkan motor sinkron definisinya ya medan stator dan medan rotor itu pada satu garis, gitu. Sinkron. Itu artinya sinkron dan asinkron. Lalu pada asinkron biasa disebut dengan induksi ya, motor induksi. Motor induksi itu sama dengan asinkron. Ada dua jenis, ada polyphase, single phase. Single phase itu ya satu fasanya, polyphase itu bisa 3, bisa 6. Lalu tipe-tipenya bisa kalian lihat. Untuk polyphase ada wound rotor dan squirrel cage. Yang paling banyak digunakan di industri itu adalah squirrel cage. Lalu single phase ada kapasitor dan shaded pole. Ini biasanya apa namanya? Kalian praktikum ya. Kalian praktikum mesin listrik dan DKE. Ada single phase dan polyphase. Saat kalian belajar polyphase, kalian pakai inverter kan ya? Atau langsung 3 fasa gitu ya. Direct online. Dan langsung berputar kan ya? Motor induksinya. Tapi saat satu fasa, kalian mendengar fenomena bunyi klik tidak? Dengar ya? Nah, itu kenapa ada bunyi klik? Itu ada kapasitor dan shaded pole. Karena tadi, induksi itu kan asinkron. Ya, motor asinkron itu butuh perbedaan fasa antara stator dan rotor. Kalau sama, ya dia nggak akan berputar. Ya. Nah, kenapa pakai kapasitor? Karena kapasitor akan menyebabkan lagging, ya kan? Nah, artinya apa? Kalau kapasitornya menyebabkan lagging, ya dia pasti akan muncul perbedaan fasa. Saat dia sudah berputar, baru kapasitornya lepas. Gitu. Shaded pole pun sama seperti itu. Nah, kalau di motornya ada saklarnya gitu. Kalau misalnya dia sudah berputar ya saklarnya putus gitu. Maka itu yang kalian dengar bunyi klik gitu. Kalau nanti kalian penasaran bener nggak ya ada bunyinya? Ya kalian ke lab lagi ya. Minta Pak Muhammad, Pak puterin dong motor induksi satu fasa. Oke? Sinkronus. Nah, ini ada 5. Hysteresis, step, reluctance. Yang paling banyak digunakan saat ini adalah trapezoidal. Itu yang buat drone, ya, buat drone. BLDC. Jangan bingung ya, BLDC ini adalah brushless DC motor. Ya, bukan berarti tegangannya DC ya, bukan berarti supply-nya DC. Brushless DC motor. Kenapa dia disebut nama-nama lainnya tuh disebut BLDC? Karena sinyalnya itu trapezoid. Ya, trapezoid yang mirip nantinya kontrolnya itu dengan controller DC motor gitu. Maka dia disebut BLDC. Lalu yang sine wave itu disebut dengan PMSM. Ini motor yang nantinya akan banyak digunakan di mobil listrik. Ya, Tesla sudah menggunakan PMSM. Lalu apa lagi? Hyundai. Ya, Hyundai itu sudah menggunakan PMSM. Sangat kuat sekali ya motor ini. Oke. Nah, sampai sini dulu lah. Ada pertanyaan tidak? Masih teori. Masih review. Ya. Membosankan? Iya, bosan ya. Udah pernah belajar kan kalian ya? Tidak ada? Atau ada yang ngetik di chat? Bentar, saya cek dulu chatnya.
Mana chatnya? Ini dia. Oh, tidak ada sama sekali. Oke. Oke, saya lanjutkan. Nah, kita tadi membahas bagian yang paling utama dulu ini ya, prime mover motor. Nah, selanjutnya kita akan mereview tentang drivernya ya, power converter. Oke. Ini yang tadi saya bilang gitu ya, power converter itu digunakan untuk sebagai sumber input bagi aktuator. Ya. Kalau misalnya motornya motor DC, ya kita butuh suatu converter, ya, suatu power elektronik yang bisa mengkonvert energi input apapun menjadi outputnya DC. Kalau kita punya motor AC, ya kita butuh energi input si power elektronik ini apapun gitu ya. Outputnya itu harus AC. Nah, bagian utamanya, ya jenis-jenis utamanya itu ada 4 ini. Dari AC ke DC kita sebut rectifier, penyearah. Dari DC ke DC kita sebutnya saat ini ya, sekarang kita sebutnya jangan converter lagi ya, chopper. Oke, chopper. Dipotong. Gitu ya. Maksudnya chopper ini adalah sinyal DC-nya dipotong-potong. Bagaimana cara memotongnya nanti kita lihat. Oke. Lalu dari DC ke AC kita sebut inverter. Oke. Nah, yang paling sulit, yang mungkin kalian tidak belajar di elektronika daya itu adalah AC ke AC, ya, cycloconverter namanya. Itu kenapa tidak diajarkan? Karena dia sudah levelnya ya S2, S3 gitu. Kalian cukup tahu saja, biasanya kayak gitu. Dia bisa merubah frekuensi, ya. Frekuensi AC, misalnya kalian sekarang kan Indonesia itu kan 50 Hz, ya. Nah, 50 Hz lalu menggunakan cycloconverter. Artinya apa? Frekuensinya bisa dirubah sekaligus dengan tegangannya juga berubah. Gitu. Lalu fasanya bisa dirubah. Misalnya fasanya adalah 0 derajat pertama gitu ya. Lalu dengan menggunakan cycloconverter dia bisa bergeser menjadi 30 derajat, 60 derajat sampai ya terserah kalian. Itu cycloconverter. Oke. Nah, lalu yang inverter. Nah, ini apakah di mesin listrik kalian sudah menggunakan inverter? Kalau 2016 kayaknya belum. Tapi kalau 2017 apakah sudah? Saat kalian mengendalikan induksi, motor induksi, sudah belum? Belum, Pak. Oh, belum. Wah, ya susah ini. Berarti oke lah, saya lewat saja. Oke. Ya, inverter dari DC ke AC. Ya, jadi ingat ada 4 ini ya. Yang akan kita gunakan itu biasanya 3, rectifier, chopper, dan inverter. Oke, next. Setelah power elektronik, tadi ada sensing unit. Nah, sensor. Inilah yang digunakan oleh desainer untuk mengetahui behavior-nya, untuk menganalisis performanya. Kalian ingin mengatur kecepatan, maka ya kalian butuh yang namanya sensor kecepatan. Contohnya apa? Rotary encoder. Ya. Kalian ingin mengukur torsi, ya kalian butuh yang namanya sensor torsi. Lalu kalian ingin mengatur arusnya, mengecek arus dari motornya, ya kalian butuh sensor arus. Ya. Nah, ini yang biasanya digunakan di pengendalian mesin listrik. Ya. Satu lagi apa? Tegangan. Ya. Sensor tegangan. Ya biasanya kalau sensor tegangan sih sangat simpel ya. Dapatnya dari mana ya? Dapat dari trafo aja udah selesai. Ya. Trafo itu kan sensor tegangan. Ya. Tapi Pak, tegangannya kan bisa sampai 220 atau kilovolt, Pak. Nah, trafo kan ada yang step down. Ya, bisa kalian gunakan step down yang untuk mengukur tegangan misalnya 500 kV. Gitu. Gimana caranya supaya bisa langsung? Ya pakai trafo. Dengan perbandingan primernya adalah 10.000 gitu ya misalnya. Lalu sekundernya 10.
kan step down. Aman. Ini sensing unit. Oke. Sebentar. Apakah hanya 2016 saja yang sudah ikut mata kuliah pilihan sensor aktuator? 2017? Nggak dibuka ya? Oh iya, 2016 ya yang kebagian itu ya. Oke. Nah, kalau ini kebagian semua, mikroprosesor. Ya, kalian belajar ini. Nah, mikroprosesor ini digunakan untuk mengolah sinyal dan mengembedded bahasa Indonesianya apa? Menanamkan algoritma yang kalian bangun. Saat kalian ingin mengontrol kecepatan, maka algoritmanya pasti adalah algoritma kontrol kecepatan dengan menggunakan metode PI. Nah, controller PI itu kayak gimana bentuknya? Bentuknya adalah pemrograman. Kalian masukkan itu di mikroprosesor. Mikroprosesornya banyak sekarang, ya. Sudah sangat berkembang. Tergantung dari aplikasi yang kalian inginkan. Kalau aplikasinya low budget, gitu, atau misalnya low performance, ya kalian cukup menggunakan ATmega. Tidak usah pakai Arduino. Cukup ATmega, sysminnya ATmega, sistem minimum. Lalu kalau misalnya kalian agak tinggi sedikit, yang butuh input dan output agak banyak, maka kalian bisa menggunakan Arduino. Karena Arduino ini juga basisnya ATmega. Kalau misalnya kalian ingin yang high performance, nah, kalian sudah masuk ke yang namanya mikroprosesor. Ya. Kalau yang tadi itu mikrocontroller. Kalau kalian sudah mulai tinggi, ya, levelnya gitu. Misalnya kalian ingin membuat suatu pabrik industri, gitu, pabrik electric vehicle gitu ya, mobil listrik. Sudah nggak mungkin lagi kalian menggunakan Arduino. Kalian menggunakan ATmega. Wah, ya diketawain ya. Kapan selesainya? Dan butuh berapa mikrocontroller? Maka kalian ganti sistemnya dengan menggunakan mikroprosesor. Mikroprosesor yang paling sering kalian gunakan apa? Ya laptop kalian itu kan mikroprosesor ya. Intel. Lalu AMD ya, yang paling terkenal. Oke. Itu yang perbedaannya ya, perbedaan antara mikrocontroller dan mikroprosesor. Ya kalian juga baru kemarin kan ya selesai di 2017 tahun lalu maksudnya ya, tahun lalu, semester ganjil tahun lalu. Nah, jadi inilah dasar-dasar yang nantinya akan kita gunakan. Mungkin kita tidak akan bisa di mata kuliah ini tidak akan bisa mengaplikasikan algoritmanya di controller. Tapi kita akan mencoba algoritmanya ini di simulator. Ya, mungkin saja kalian mendapatkan tugas pemrograman, tapi diaplikasikannya di Proteus. Gitu. Ya, itu bisa. Ya, nanti ada Arduino-nya, gitu. Kalian bisa upload ke Arduino-nya situ. Lalu ada motornya, jadi bisa dilihat juga langsung. Tapi itu ideal, ya, simulator. Oke. Nah, yang terakhir, percuma kalau kita bisa mengendalikan mesin listrik, motor listrik. Tapi kita hanya ingin melihat motornya berputar saja. Itu percuma, buat apa kan ya? Motor mau berputar nggak usah dikontrol, kalian pakai tangan aja udah cukup gitu. Rotornya kalian putar-putar gitu. Itu kan controller juga ya, manual gitu, manual kontrol. Nah, pengendalian ini itu jangan sampai hanya mengendalikan kecepatan, mengendalikan torsi, tapi buat apa sih? Aplikasinya apa? Ya, artinya kalau misalnya kita sudah berbicara aplikasi, pasti ada beban. Oke, bebannya bisa macam-macam. Kalau pada pengendalian mesin listrik, ada yang namanya magnetic brake, pengereman, justru sengaja direm. Biasanya buat apa? Buat pengujian mesin listriknya.
buat pengujian reliability-nya. Propeller, ya bisa kan buat penggerak perahu, gitu ya, penggerak pesawat terbang. Pesawat terbang juga kan pakai propeller. Ya. Sudah ada pesawat terbang listrik, ya kan? Lift, Gria Legita, dua-duanya pakai mesin listrik itu ya. Naik turun, coba bayangin yang masuknya ada 20 orang, masih tetap kuat kan ya lift kita kan? Satu orang kita anggap 60 kilo lah rata-rata gitu ya, kali 20, jangan 20 itu nanti pasti bunyi ya alarmnya. 10 lah gitu ya, 10. Berarti 600 kilo kan? 600 kilo itu gaya gravitasinya ke bawah kan ya? 600 kilo. Masanya, berarti gayanya kan 6.000 Newton. Ya. 6.000 Newton. Kalau di-convert ke torsi, kira-kira berapa itu? Tergantung radiusnya kan. Semakin bawah nih, kalian ada di lantai 1, mau ke lantai 9. Saat ngangkat kalian di lantai 1, motor itu sangat berat. Gitu. Dibanding saat ngangkat kalian di lantai 9. Karena radiusnya itu kan kecil, ya. Tali liftnya ya. Karena torsi kan hubungannya dengan radius, dengan jarak putar. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa mengontrol motor sampai sedetail itu, ya, berapapun orang yang ada di lift, kuat-kuat aja motor. Sangat mempermudah kehidupan kita ya ternyata motor. Oke. Ya, mungkin saya kira itu untuk hari ini. Ada pertanyaan tidak? Silakan. Apapun ya. Mengenai pengendalian mesin listrik. Pas 949. Tidak ada? Oke, sedikit lagi ya, sedikit. Minggu depan saya akan memperlihatkan simulasi. Ya, saya akan memperlihatkan simulasi mengenai pengendalian sederhana on-off control, ya, on-off control suatu motor dan hubung bintang, hubung delta yang seperti itu dengan menggunakan suatu sistem pengendalian. Saya akan menggunakan software yang kemarin itu ya, yang free. Saya lupa namanya apa, EKTS ya. Nah, saya akan mencoba menggunakan EKTS dan ISS. Nah, kalian sudah ada yang download? Kecil kan ya itu ya? Kecil ya, ayo di-download. Kalian sudah mulai coba-coba apa itu EKTS dan ISS. Nanti minggu depan akan saya simulasikan. Lalu ya tugasnya ada ya minggu depan tugasnya apa? Mensimulasikan sistem. Ya, mensimulasikan sistem. Pengendalian on-off saja dulu atau apa gitu, nanti saya pikirkan supaya kalian terbiasa dengan softwarenya ya, sebelum masuk ke MATLAB yang paling mudah saja dulu. Oke. Itu ya semoga untuk awal-awal ini saya harapkan kalian bisa belajar mandirinya itu langsung cepat gitu ya. Saya dari tadi memperlihatkan fundamental apa saja yang dibutuhkan. Ya, ini gitu. Intinya itu ini. Pengendalian mesin listrik itu isinya itu ada 4. Pertama, ini sebentar, mau saya agak rusak. Nah, pertama itu tentang driver, ya, elektronik, power elektronik, lalu motornya tentu, lalu sensornya, lalu mikrokontrolernya. 2 hal yang harus kalian pahami betul dalam proses pembelajaran mata kuliah ini, ada 2 ini ya, driver dan prime mover. Artinya mata kuliah yang paling berat, yang paling banyak akan digunakan, itu adalah mesin listrik dan
power elektronik. Oke? Lalu, setelah kalian mempelajari ini, analisisnya di sebelah mana? Nah, analisisnya itu nanti ada di area controllernya. Algoritma. Algoritmanya pakai mata kuliah apa? DSK. Otomasi dan DSK. Jadi itu ya tiga mata kuliah yang tingkat atasnya yang harus kalian betul-betul gunakan. Sampai UTS ya dua ini aja, prime mover dan driver. Tapi setelah UTS kita akan fokus di area controller, metode kontrol. Bagaimana caranya membuat controller kecepatan, bagaimana caranya mendesain gain-nya, bagaimana caranya menganalisis. Itu setelah UTS. Oke? Oke, kalau gitu angkatan 2017-2016 peserta mata kuliah PML saya cukupkan di sini. Setiap mata kuliah, setiap kuliah saya ada rekamannya dan akan saya upload di YouTube sepertinya ya, di YouTube supaya kalian bisa dengarkan lagi. Nanti linknya akan saya simpan di e-learning. Jadi silakan kalian akses di e-learning. Untuk yang kemarin juga sudah ada rekamannya, tapi belum bisa saya upload karena besar. Ya 2 jam kan kemarin ya. Jadi kemarin internet saya putus, ya udah stop dulu ya. Nanti saya lanjutkan lagi kalau internetnya udah stabil. Oke, gitu semuanya. Cukup ya? Cukup. Oke, kalau gitu selamat belajar, meneruskan mata kuliah yang lain, monggo. Mata kuliah PML saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen. Ya, jangan lupa present di e-learning. Oke. Baik, Pak. Baik, Pak.